Suryavanshi. Mukhtar Ansari, you are under arrest. Hello The Cleaver, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Suryavanshi. Film ini dirilis pada tanggal 5 November tahun 2021 dan masih memiliki hubungan dengan film Singham yang dibintangi oleh Ajay Devgan dan Simba yang dibintangi oleh Ranveer Singh. Film ini bergenre action komedi. Secara garis besar film ini menceritakan misi penggagalan aksi terorisme yang akan dilakukan di kota Mumbai. Tanpa berlama-lama lagi, yuk, ini dia alur ceritanya. Let's go! Film ini dimulai dengan sebuah ledakan bom yang terjadi di kota Mumbai pada tahun 1993. Kasus ini mampu dipecahkan oleh seorang polisi yang bernama Kabir Shroff. Kurang dari 48 jam ia mampu mengidentifikasi dalang terjadinya serangan bom teroris tersebut. Dari identifikasinya muncul dua nama besar, yaitu Bilal Ahmad dan Umar Hafiz yang menjadi dalang aksi teroris itu. Namun mereka berhasil lolos dan terus melanjutkan aksi terorisnya. 6 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1999, anak dari Umar Hafiz tewas dalam sebuah pertempuran melawan tentara India, hingga memaksa dua putranya yang lain yang sedang menempuh pendidikan di London harus pulang untuk meneruskan misi teroris kakaknya. Dua putra Umar Hafiz tersebut bernama Riaz Hafiz dan Raja Hafiz. Pada scene selanjutnya kita akan diperlihatkan para teroris sedang menyusun sebuah rencana aksi teroris besar. Terlihat Bilal Ahmad memimpin pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu didapat kesepakatan bahwa misi ini akan dipimpin oleh Riaz Hafiz yang merupakan anak tertua dari Umar Hafiz dan akan dibantu oleh Kaider Usman yang merupakan sahabat dari Bilal Ahmad yang menetap di India. Hingga nantinya para teroris ini bisa masuk India dan menjadi warga India. Scene pun beralih pada konvoi Perdana Menteri yang sedang menuju markas pasukan anti teroris untuk menemui Kabir Shroff yang kini menjadi komandan pasukan anti teroris. Kabir menyampaikan pada Kepala Menteri bahwa telah menemukan Riaz Hafiz yang tak lain pimpinan teroris anak dari gembong teroris Umar Hafiz. Kabir mempresentasikan hasil penyelidikannya selama 15 tahun terakhir mengenai teroris-teroris yang berkedok sebagai warga India, hingga akhirnya ia mencurigai seorang pengusaha hotel bernama Ranbir Rathod di sebuah kota yang bernama Jaisalmer. Ia dicurigai sebagai Riaz Hafiz yang menyamar. Tanpa menunggu lama, Kepala Menteri tersebut langsung menginstruksikan kepada Kabir Shroff untuk menangkapnya. Namun sayang, sebelum menteri tersebut memerintahkan, Kabir Shroff telah menugaskan seorang petugas gila yang tak kenal takut, yaitu Veer Suryavanshi yang diperankan oleh Akshay Kumar. Suryavanshi. Scene pun beralih pada misi penangkapan Riaz Hafiz. Setiba di hotel tempat Riaz Hafiz, para petugas mulai mengintai sasaran. Namun Riaz Hafiz mengetahui pengintaian tersebut hingga baku tembak pun terjadi. RPG! Dan Suryavanshi melakukan pengejaran terhadap Riaz Hafiz yang hendak melarikan diri. Dan duel pun tak terelakkan hingga akhirnya Suryavanshi mampu menangkapnya. Suryavanshi membacakan beberapa aksi teroris 13 tahun terakhir yang dilakukan oleh Riaz Hafiz. Dengan bangga, Riaz Hafiz mengakui tanpa rasa takut, bahkan ia menyebutkan beberapa aksi teroris lainnya. Dan terungkap 40 tim yang siap akan melaksanakan aksi teroris besar di kota Mumbai. Mengetahui anaknya ditangkap oleh pasukan anti teroris India, si gembong teroris Umar Hafiz tidak tinggal diam. Ia mengatur sebuah rencana untuk membebaskan anaknya. Ia mengirim kembali Bilal Ahmad untuk membebaskan anaknya. Scene pun beralih pada sebuah pesta yang diadakan oleh tim Suryavanshi. Dalam scene ini kita akan dibawa flashback kepada kehidupan keluarga Suryavanshi hingga terungkap kisah masa lalu Suryavanshi yang ditinggal istrinya karena memprioritaskan tanggung jawabnya membela negara daripada keselamatan keluarganya. Saat anaknya tertembak oleh teroris, istrinya yang bernama Ria yang diperankan oleh Katrina Kaif memilih meninggalkannya pergi ke Australia. Namun untuk pergi ke sana ia masih membutuhkan tanda tangan Suryavanshi di kantor kedutaan. Scene pun beralih ke masa sekarang.
di mana tim pasukan anti-teroris melakukan meeting dengan seorang badan intelijen negara bersama Ketua Menteri. Badan intelijen menyampaikan bahwa akan terjadi serangan teroris besar di kota Mumbai. Sontak semua anggota rapat terkejut. Lalu Suryavanshi menyampaikan penyidikannya berdasarkan beberapa transaksi besar. Ia mencurigai sebuah nama yang bernama Khader Usman. Namun untuk menjangkau Khader Usman sangat sulit karena masalah politik dan ia pun berkedok sebagai pemimpin agama. Namun pimpinan menteri menginstruksikan agar segera melakukan interogasi pada Khader Usman dan masalah politik ia yang akan menjamin. Dengan jaminan dari ketua menteri tersebut, akhirnya Suryavanshi menginterogasi Khader Usmani. Sebelum Khader Usmani datang, terlihat seorang muslim pensiunan polisi jujur India memberikan sebuah hadiah pada Suryavanshi. Kemudian Khader Usman pun datang. Suryavanshi mulai melakukan interogasinya. Di sini Khader Usmani mengelak berkedokkan agama, namun tiba-tiba pensiunan jujur polisi muslim itu ikut berbicara dan membeberkan masa lalu dari Khader Usmani, bahwa pensiunan polisi jujur itu pernah menangkapnya sebagai seorang pencopet dan juga penyelundup sebelum kini ia menjelma menjadi seorang tokoh agama dan menyesatkan beberapa pikiran anak-anak muda. மதத்தை காப்பாத்துறேங்கிற பேர்ல ஊரை ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கான். குழந்தைங்களோட மனசை மாத்தி வன்முறை செய்யறதுக்கு தூண்டி விட்டுக்கிட்டு இருக்கான். Dengan marah, Khader Usman menantang Suryavanshi untuk menangkapnya. Suryavanshi menjawab, "Aku akan menangkapmu pasti tepat di markasmu," kata Suryavanshi. Scene pun beralih ke rumah Khader Usmani. Terlihat salah satu agen penting tim teroris bernama Vivek menginformasikan kepada Khader Ahmad bahwa Bilal Ahmad yang merupakan kawan lama dari Khader Usman akan datang kembali ke India. Khader Usman lalu menugaskan seorang kepercayaannya untuk menyiapkan penjemputan Bilal Ahmad melalui salah satu agen travel dengan bayaran yang tak wajar. Si agen travel yang bernama John menyetujui untuk menjemput Bilal Ahmad. Tak lama kemudian Bilal Ahmad sampai di kediaman Khader Usman dan mereka pun bergabung dengan tim teroris lainnya menuju sebuah rumah di mana Bilal Ahmad mengubur 600 kg RDX. RDX ini merupakan bahan peledak yang digunakan pengeboman kota Mumbai pada tahun 1993 silam. Ketika mereka sedang fokus dengan penggalian bahan peledak yang mereka sembunyikan di rumah itu, tiba-tiba seorang mengetuk pintu rumahnya. Rupanya tetangga sebelah yang ingin bertemu dengan berkenalan karena dianggapnya warga baru yang menghuni rumah ini. Namun Bilal Ahmad mengusirnya. Akhirnya seorang teroris ini berhasil mengaktifkan kembali RDX tersebut. Setelah tugas Bilal Ahmad selesai, Khader Ahmad memberikan tiket pada Bilal agar ia segera kembali. Namun Bilal Ahmad menolak untuk segera kembali karena ia ingin mengunjungi makam ibunya walaupun ia tahu bahwa keberadaannya di India sangatlah berbahaya. Setiba di tempat makam ibunya, ia segera memanjatkan doa dan tanpa ia sadari seorang pensiunan polisi mengetahui keberadaannya dan segera melaporkan ke Suryavanshi. Suryavanshi memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyergapan hingga sampailah mereka di sebuah hotel tempat Bilal Ahmad. Mereka pun berhasil menyergap Bilal Ahmad, namun Bilal Ahmad memutuskan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Berita kematian Bilal Ahmad menyebar hingga terdengar oleh seorang warga yang pernah melihatnya di sebuah rumah kosong. Ia pun memberi kesaksian pada Suryavanshi. Suryavanshi segera menuju TKP. Di sana ia mendapati sisa RDX yang berceceran. Ia mulai semakin khawatir. Keesokan harinya, penjara tempat Riaz Hafiz ditahan diserang dengan bom hingga berhasil meloloskan Riaz Hafiz. Dari sana Suryavanshi memastikan bahwa RDX itu telah diaktifkan kembali. Tim Suryavanshi mulai melakukan penyidikan semakin intens, dimulai dari pengecekan CCTV bandara tempat Bilal Ahmad mendarat. Di sana ia mendapatkan saksi kunci yaitu John, agen travel yang menjemput Bilal Ahmad. Suryavanshi melakukan pelacakan terhadap John hingga John pun tertangkap. Dari kesaksian John, ia mengaku diinstruksikan oleh Khader Usman dan Rafiq untuk menjemput Bilal.
Suryavanshi pun menangkap Kader Usman tempat di markasnya sesuai dengan janjinya dan membawanya ke markas anti teroris untuk diinterogasi. Namun Kader Usman tak memberi informasi apapun hingga memaksa Suryavanshi menggunakan strategi dengan menangkap istri dan anak Kader Usmani dan pura-pura menganiayanya. Dengan mendengar suara palsu polisi wanita yang sudah diatur oleh Suryavanshi, Kader Usman pun terkecoh. Ia akhirnya setuju mengungkap keberadaan Rias dan Rafiq. Namun ketika Suryavanshi hendak menuju tempat Rafiq, istri Suryavanshi datang dan meminta izin untuk mendatangi kantor kedutaan untuk menandatangani berkas keberangkatannya ke Australia. Dengan bujukan komandan dan timnya, Suryavanshi dengan berat hati melepas timnya untuk melaksanakan penangkapan Rafiq dan Rias. Dengan diantar Kader Usmani, akhirnya tim Suryavanshi dapat menemukan Rafiq. Namun Rafiq telah menyiapkan bom bunuh diri bersama Kader Usmani. Naas, salah satu anggota tim Suryavanshi, tewas dalam aksi bom bunuh diri tersebut. Hingga berita kematian salah satu anggota timnya pun terdengar oleh Suryavanshi. Jelas Suryavanshi sangat merasa bersalah, begitu juga dengan istri Suryavanshi. Setelah melaksanakan pemakaman pada polisi yang menjadi korban pengeboman itu, Suryavanshi kembali melanjutkan misinya. Kali ini rupanya anak Kader Usman sadar atas kesalahan ayahnya dan siap memberi saksi apapun yang dibutuhkan polisi. Polisi mulai menunjukkan beberapa foto hingga mendapatkan suatu nama, yaitu Vivik, lengkap dengan ciri-ciri dan keberadaannya. Suryavanshi segera menugaskan seorang polisi kriminal yang kocak, yaitu Simba, untuk menangkap Vivik. Vivik pun tertangkap dan itu வலிக்குதுடா அண்டர்டேக்கர். Mukhtar Ansari, you are under arrest. dari penangkapan Vivik, Simba mendapat informasi posisi-posisi bom yang telah disiapkan oleh para teroris itu. Simba menginformasikan kepada Suryavanshi dan Suryavanshi segera melaksanakan evakuasi dengan bantuan beberapa tim penjinak bom hingga puluhan bom pun mampu dievakuasi ke tempat yang aman. Simba membawa Vivik ke kantor polisi tempat Suryavanshi. Tanpa diduga, ledakan bom terjadi di kantor polisi itu. Dan muncullah Rizal Hafiz dan adiknya Raza Hafiz dengan menyandra istri Suryavanshi. Hingga seluruh anggota kepolisian berada di bawah kendali Rias Hafiz. Dan ledakan bom pun terjadi kembali. Tapi kali ini ledakan bom dilakukan oleh polisi populer India, yaitu Singham, dengan ciri khasnya turun dari mobil yang berputar. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para polisi untuk melawan pasukan Rias Hafiz. Dengan bantuan Singham, bom mampu dijinakkan. Dan ketiga gembong teroris ini ditembak mati. இவனுங்கெல்லாம் என்ன சொன்னாலும் திருந்தறதா இல்ல. கதையை முடிங்க. Inilah akhir cerita dari Suryavanshi.